dalam ayat Al-Quran disebutkan jika ukuran kemuliaan adalah iman dan taqwa, tidak menyebut berdasar nasab dan keturunan. Lalu apa yang membedakan keutamaan manusia di mata Tuhan karena faktor nasab dengan mengutip teks-teks riwayat? Oke. Sebetulnya memang di sisi Allah Subhanahu wa taala kriterianya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau misalnya ada non-dzurriyah sangat bertakwa kepada Allah, dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dzurriyah yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam mazhab Ahlul Bait, ya, dalam tradisi mazhab Ahlul Bait, ketakwaan, keilmuan itu adalah sebuah kriteria mutlak kemuliaan manusia di sisi Allah. Tetapi apabila misalnya dua-duanya takwa, misalnya dzurriyah takwa, non-dzurriyah takwa, nah biasanya yang dzurriyah ini mendapatkan lebih. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ada nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya semata-mata karena nasab kepada Nabi, tanpa takwa, tanpa akhlak, tanpa ilmu, itu tidak akan pernah mengangkat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi memang memerintahkan kita untuk tetap mencintai orang ini. Walaupun bisa jadi dia tidak ada ilmu, tidak ada kurang imannya, kurang akhlaknya. Karena itu lihatlah Nabi SAW. Saya bisa memahami misalnya kenapa almarhum Kiai Ma'mun Zubair itu dalam Maimun Zubair, ya, beliau dalam salah satu nasihatnya kepada anak-anak santrinya untuk tetap mencintai para habaib, walaupun para habaib ini kurang dalam banyak hal, kurang ilmunya, kurang misalnya apanya. Kenapa? Karena mereka bagaimanapun adalah orang yang dalam dirinya ada keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekiranya misalnya mereka ada iman, ada ilmu, yang lain juga ada iman, ada ilmu, nah faktor-faktor ini mengangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena sama misalnya, maka zuriyah seringkali diutamakan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita tidak perlu punya ada rasa misalnya hasad dengki, atau kita punya ada rasa kecurigaan, atau kita punya rasa kecemburuan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada orang-orang yang ada dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan kemauan dia, tetapi itu adalah karena memang kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia punya 3 anak, Yakub, Ishak, Ismail. Ketiga-tiganya adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Nabi Yakub melahirkan 12 anak. Kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam melahirkan juga anak-anak sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain atau bangsa Yahudi yang lain yang bukan daripada Nabi Ibrahim tidak mendapatkan anak-anak sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kelebihan yang Allah berikan kepada dia.
kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Dan kelebihan itu pasti ada sebabnya, pasti ada faktornya. Salah satunya adalah faktor doa ayahnya, faktor amal soleh yang dilakukan oleh leluhurnya dan sebagainya. Dan keberkahan itu kemudian menurun kepada anak-anaknya, dan kita tidak bisa misalnya mengkritik itu karena memang itu adalah satu hal fakta. Mereka dapatkan keberkahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Maaf Kiai, karena judulnya tentang hukum, apakah ada perbedaan tentang zakat dan humus antara Ahlul Bait dan zuriat Nabi? Terima kasih, maaf sebelumnya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Memang ketika kita berbicara tentang hukum zakat, dari segi mustahik, dari segi yang menerima zakat, kita bicara dua, dari mustahik daripada muzaki. Kalau muzaki semuanya sama. Sayyid zuriyah memberi zakat, membayar zakat, non zuriyah membayar zakat. Humus juga begitu. Dari segi mukhammisnya, zuriyah membayar humus, non zuriyah membayar humus. Tapi dari segi mustahik, penerima zakat, sayyid atau zuriyah tidak boleh menerima zakat dari non-zuriyah. Tetapi non-zuriyah boleh menerima zakat dari non-zuriyah dan juga dari sayyid. Adapun sedekah boleh. Sedekah yang sunnah, zuriyah boleh menerima dari non-zuriyah. Humus, dari segi mustahik penerima humus, ada dua saham humus. Ada saham Allah dan ada saham imam. Ada saham sadah. Untuk saham Allah dan Rasulnya 3 ya. Saham Allah, Rasul, imam. Ini satu saham namanya saham imam istilahnya. Kemudian ada lagi saham sadah. Untuk saham Allah itu bisa diberikan kepada fakir, miskin yang non sadah, non zuriyah. Apabila memang dapat izin daripada imam, daripada marji maksudnya. Tetapi untuk sadah mereka punya, atau zuriyah mereka punya saham tersendiri yang mereka berhak menerima humus apabila memenuhi persyaratan. Syaratnya 3. 1, kalau zuriyah yang miskin. 2, zuriyah yang miskin, ibnu sabil, ya. Saya bacakan ayatnya. Wa idza ghanimtum min syai' fa anna lillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Yatim, miskin dan ibnu sabil. Dzurriyyah yang memenuhi 3 syarat ini, yatim, ibnu sabil dan yatim, miskin dan ibnu sabil, itu berhak mendapatkan humus yang memang wajib dibayarkan oleh setiap orang. Tetapi yang non-zuriyah boleh menerima dari saham imam kalau memang mendapatkan izin dari imam ini, ya. Nah, itulah kira-kira perbedaan dalam hal zakat. Dalam hal zakat fitrah contohnya, itu non-zuriyah tidak boleh memberikan kepada zuriyah, tetapi zuriyah boleh memberikan kepada zuriyah yang miskin. Kenapa? Karena zuriyah ada hukum khusus, tidak boleh menerima itu dengan mudah, kecuali memang tidak ada jalan lain. Misalnya di situ tidak ada zuriyah yang bisa menjamin zuriyah yang lain, maka non zuriyah boleh memberikan kepadanya karena kedaruratan tadinya.